metode ekstrapolasi ataupun deret berkala. Nah, di sini kita menggunakan data time series, ya, data deret berkala. Nah, di sini menggunakan riwayat data masa lampau untuk membuat ramalan di masa yang akan datang. Kita mengidentifikasi pola data historisnya dan mengekstrapolasi pola ini untuk di masa yang akan datang. Ya, metode ini memberikan hasil yang cukup baik untuk cakupan waktu perencanaan jangka pendek, ya, dan juga jangka menengah. Jadi kita ingin merencanakan produksi ataupun musim penangkapan gitu ya, musim penangkapan ikan, berapa banyak produk yang kita keluarkan untuk kita dagangkan gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa metode ekstrapolasi ini digunakan untuk perencanaan jangka pendek dan jangka menengah gitu ya. Nah, bagaimana jangka panjang? Nah, jangka panjang jarang sekali digunakan pada jangka panjang. Karena apa? Karena di sini ketepatan daripada hasil atau output analisisnya belum hanya sekedar untuk meramalkan, belum dapat dipastikan. Makanya metode ekstrapolasi ini hanya untuk metode dalam cakupan waktu jangka pendek dan jangka menengah. Ya, metode ekstrapolasi ini meliputi metode rata-rata bergerak, moving average. Yang kedua ada metode pemulusan eksponensial. Kemudian ada model dekomposisi. Jadi dari ekstrapolasi ini dibagi menjadi 3. Nanti kita akan pelajari metode rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial, dan dekomposisi. Nah, yang ketiga ada metode kualitatif ataupun metode intuisi. Nah, metode intuisi ini biasanya digunakan oleh para pakar ataupun expert ataupun orang yang sudah sangat-sangat ahli pada bidangnya untuk membuat prediksi di masa yang akan datang, ya. Jadi di sini mengandalkan opini daripada para pakar ataupun expert tersebut. Nah, metode kualitatif ini berguna untuk jangka panjang, gitu ya. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik grup pakar ataupun yang dikenal dengan metode DLP dan metode DLP. Nah, di sini yang dapat menggunakan metode kualitatif ini yaitu orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, orang-orang yang paham betul dan sudah memahami betul seluk-beluk ataupun dalam suatu bidang tertentu, gitu ya. Nah, itu disebut dengan metode kualitatif. Kenapa? Yang sering digunakan adalah intuisi daripada para pakar tersebut, gitu ya. Argumen daripada para pakar tersebut, gitu. Nah, ataupun opini daripada pakar tersebut. Nah, itu disebut dengan metode kualitatif karena hanya menggambarkan berdasarkan intuisi ataupun opini daripada para pakar. Jadi metode kualitatif dibagi 2, ada teknik grup pakar dan metode DLP. Nah, teknik grup pakar itu apa? Yaitu membuat ramalan dengan mengumpulkan para pakar di suatu tempat dan mendiskusikan suatu topik yang akan diramalkan dan diharapkan akan berakhir dengan suatu kesepakatan ramalan. Nah, di sini mungkin contohnya adalah misalkan kita ingin meramalkan bagaimana pengelolaan perikanan di suatu wilayah, gitu ya. Nah, didatangkan selain kita melakukan analisis sederhana, kita juga mendatangkan para pakar. Nah, para pakar ini diundang dalam suatu acara dalam bentuk satu FGD, gitu ya, dalam satu diskusi, gitu. Nah, kemudian dibicarakan permasalahan yang ingin dikaji. Nah, pendapat-pendapat dari para pakar ini kemudian dapat digunakan sebagai pendukung dari analisis sederhana yang telah kita dilakukan, ataupun analisis statistik sederhana yang telah dilakukan. Nah, itu adalah teknik grup pakar. Nah, kalau metode DLP hampir sama dengan grup pakar ini, hanya saja tidak dengan cara mengumpulkan para pakar. Teknik yang digunakan adalah menjaring pendapat para pakar melalui jajak pendapat secara bertahap dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan bertahap. Jadi di sini kita kalau bedanya antara teknik grup pakar ini lebih bertemu langsung, gitu ya, bisa bertatap muka. Kalau metode DLP ini bisa menggunakan kuesioner secara bertahap, gitu ya. Jadi kuesioner yang telah disusun, yang telah dibuat berdasarkan suatu topik, kemudian dikirimkan kepada para pakar juga, ya, kepada para expert tersebut, gitu ya, pada orang-orang yang ahli tersebut, gitu. Kemudian akan dijawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, itu adalah metode DLP, tidak bertatap muka secara langsung. Jadi dia menjaring
pendapat para pakar melalui jejak pendapat secara bertahap menggunakan kuesioner, gitu ya. Oke, untuk yang pertama, metode peramalan yang pertama itu adalah metode kausal ataupun penjelas. Di sini seperti yang saya katakan, kita menjelaskan variabel dependent ya dengan menggunakan data-data dari variabel independennya. Nah, di sini kita dapat menggunakan metode regresi ataupun persamaan regresi. Nah, apa itu metode regresi? Merupakan salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, ya, menggambarkan hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel penjelas, ya. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh 11 variabel kita gunakan. Itu kembali lagi kepada para peneliti atas apa kesanggupan dari segi biaya, waktu dan segala macam. Ya, jadi silahkan melihat bagaimana variabel dependennya dengan ataupun berdasarkan data-data dari variabel independen menggunakan persamaan matematikanya, persamaan regresi. Nah, regresi itu sendiri ada dua macam ya. Coba diingat kembali MK rancoknya. Nah, regresi itu ada regresi linear dan ada regresi non-linear. Nah, linear ini terdiri dari linear sederhana dan linear berganda. Sedangkan non-linear kita menggunakan persamaan eksponensial. Kemudian yang kedua adalah non-linear persamaan berpangkat logaritma. Ini adalah learn-nya gitu ya, persamaan eksponensialnya. Nah, biasanya umumnya yang paling sederhana yang digunakan oleh para peneliti, mungkin para mahasiswa gitu ya, para mahasiswa tingkat akhir gitu ya dalam mencari ataupun menggunakan tools analisis penelitiannya itu yaitu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa perbedaan linear sederhana dengan berganda. Nah, coba Citra Nadia, saya panggil sekali lagi Citra Nadia. Kalau Citra Nadia tidak merespon, maka saya anggap hari ini tidak hadir. Citra Nadia. Oke, berarti orangnya nggak ada ya. Saya anggap tidak hadir, maka nanti absensinya Bu, saya tolak. Bu. Ya, Bu. Citra. Kalau sudah diancam, saya heran nih dengan kalian. Ketika diancam, kenapa harus dosen itu mengancam baru kalian merespon? Saya kasih kesempatan untuk untuk memperbolehkan kalian tidak menonaktifkan kamera. Nah, dengan catatan ketika saya panggil, tolong direspon. Jangan seolah-olah saya ngomong sendiri, kalian menghidupkan Zoom-nya, kalian pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Nah, sedangkan saya berada di depan laptop untuk menjelaskan, kalian tidak mendengarkan. Nah, ketika diancam baru merespon, ya Bu. Nah, Citra Nadia, tolong direspon saya. Kalau nggak saya anggap tidak hadir. Ya Bu. Apa perbedaan antara linear sederhana dengan linear berganda? Tadi saya sudah jelaskan. Linear sederhana dan linear berganda ya Bu? Ya. Kalau linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel Bu. Kalau linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel Bu. Nah, contohnya? Contohnya, saya hanya bertanya hal yang sama, berulang-ulang saya nanya itu. Saya jelaskan hal yang sama. Saya aja ketika menjelaskan sudah merasa bosan. Kalian nggak mendengar dengan baik. Contohnya, tadi apa satu variabel? Yang mana satu variabel? Yang linear sederhana, Bu.
Ya, contohnya